apakah boleh diganti dengan uang? Ya, kita mengikuti pendapat yang dibolehkan mengganti dengan uang. Alasan tambahnya begini, selain nanti mengganti dengan uang itu kan bisa bayangannya langsung uang itu bisa dibelikan kebutuhan pokok. Kemudian alasan tambahan begini, biasanya ini nanti yang ditasarufkan untuk zakat fitrah maupun fidyah ini kan orang fakir dan miskin. Nah biasanya fakir dan miskin itu pada malam Idul Fitri itu biasanya malah sudah punya banyak sekali beras. Ya. Justru yang dibutuhkan malah bukan beras. Kira-kira gitu ya Ustaz Nasir. Yang dibutuhkan adalah kebutuhan yang lainnya. Jadi justru malah kita boleh untuk memilih pendapat ulama yang mengizinkan untuk mengganti zakat fitrah maupun fidyah dengan uang, dengan nominal uang. Tentunya kalau dilebihkan lebih baik. Nah, sebagai ini kalimat akhir nanti sebelum kita melanjutkan di dalam forum diskusi, kalau di zakat fitrah ini peruntukannya sebagaimana zakat yang lain. Jadi untuk 8 asnaf itu bisa. Nah, tapi perlu ada catatan di sini. Kalau di zakat fitrah itu tidak detail amilnya ya. Menurut saya kalau sekedar panitia pengumpulan zakat fitrah itu bukan disebut amil dalam pengertian amil zakat di dalam 8 asnaf itu. Karena ini kan sekedar transfer aja. Jadi saran saya biar aman, amil nggak usah mengambil. Kecuali kalau memang besar sekali zakat fitrahnya membutuhkan tenaga yang banyak sekali. Nah, itu baru bisa mengambil jatah amil. Tapi kalau sekedar panitia zakat yang bekerja cuma 1 atau 2 jam, kemudian ngambil bagian yang besar sekali dengan mengambil ketentuan amil, ini menurut saya tidak terlalu tepat. Amil yang dimaksud ini lebih ke zakat mal nanti ya. Nah, zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Nah, untuk fidyah itu tidak berlaku 8 asnaf ini. Jadi ditasarufkannya kepada fakir miskin kalau yang ini yang fidyah. Oh, yang fidyah. Yang asnaf tadi hanya untuk zakat fitrah. Ya, baik. Kira-kira itu Ustaz Nasi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini, nanti bisa disambung di dalam forum dialog. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jazakallah Ustaz Anam. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan ketentuan zakat fitrah. Jadi Ustaz Anam, mungkin ada beberapa persoalan yang mungkin timbul di masyarakat begitu Ustaz. Jadi yang mungkin terjadi itu adalah ketika lupa gitu. Lagi-lagi soal lupa. Jadi karena mungkin kesibukan, karena satu dan lain hal, kemudian seseorang itu lupa membayar zakat sampai kemudian sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kan batasnya sebetulnya kan sebelum sholat Idul Fitri Ustadz ya. Masih bisa ya kalau sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sampai kemudian sholat Idul Fitri itu sudah dilaksanakan, yang bersangkutan ternyata, saya belum zakat fitrah ternyata. Nah, ini apa gitu? Solusinya apa begitu Ustadz? Dan kira-kira yang bersangkutan kena dosa nggak dalam konteks lupa gitu? Ya, sebagaimana lupa di dalam kita melaksanakan sholat misalnya ya, kita tetap berdosa, tapi tetap harus menunaikan. Tidak ada pilihan ya. Oh gitu ya, tetap harus ditunaikan. Tetap harus tunaikan, nggak bisa gugur karena ini kan kewajiban badan ya, kewajiban badan. Zakat fitrah itu disebut zakat badan. Jadi badan kita ini perlu dizakati, bahkan cuma setahun sekali sebenarnya. Kalau setahun sekali kalau setahun sekali tidak ditunaikan, padahal dengan nominal atau dengan ukuran yang seperti itu, ini kebangetan. Nah, makanya tadi antisipasinya para ulama memperbolehkan membayar zakat fitrah itu bahkan di awal bulan Ramadan. Sekali lagi bahkan di awal bulan Ramadan. Jangan nunggu menjelang Idul Fitri nanti karena takut kelupaan. Nah, itu. Bahkan kalaupun double misalnya double bayar lagi gitu bisa lebih bagus apa-apa ya. Oke. Jadi seringkali begitu Ustaz, maksudnya tadi terkait dengan lupa, meremehkan gitu ya. Ya betul. Meremehkan ya. Mentang-mentang nggak besar gitu ya. Betul, mentang-mentang nggak besar terus kemudian tapi di ujung itu ternyata dia lupa gitu.
Lupa. Jadi ketika lupa kesibukan menyiapkan perangkat lebaran ya. Iya, karena sibuk nyiapin itu, nyiapin ketupat gitu. Tiba-tiba ternyata dia baru ingat lupa. Saya belum. Nah, itu berarti dia harus ditunaikan seketika itu juga dengan niat zakat fitrah, Ustaz ya. Iya, niat zakat fitrah. Nggak ada gugur karena ini zakat badan, ini zakat untuk badannya dia, bukan bukan untuk orang lain, ini untuk dia, dia. Ini dengan catatan lupa tadi Ustaz ya. Kecuali kalau misalnya dia sengaja begitu ya. Dia sengaja bayarnya tiba-tiba setelah sholat Idul Fitri itu kan dianggap dalam sebuah hadis itu kan disebutkan itu adalah sodakotun, pokoknya sodakoh tatawuiyah, maksudnya itu adalah dia hanya sekedar sedekah biasa begitu Ustaz ya. Ya, hukumnya sama seperti sedekah biasa aja, dia tidak mendapatkan keutamaan yang di awal tadi, tapi tetap dibayar. Karena dia hutang. Ini badan ya. Ini zakat badan. Namanya zakat ya, zakat. Zakat itu kewajiban. Oke. Jadi tetap harus dibayar sekalipun itu nanti ibaratnya nilainya adalah sedekah biasa tadi. Ya, nilainya sedekah tatawu. Nah, tetap harus dibayar dan dia juga berdosa, minta ampun kepada Allah karena dia masuk kategori lalai kan ya. Dia masuk kategori lalai karena ini hal yang remeh tidak segera dilaksanakan. Sama seperti orang yang sholat tadi ya. Jadi orang yang sholat meskipun dia lupa dalam keadaan apapun, dia tetap harus membayar dan berdosa. Ya. Meskipun ada ulama yang memilih sholat itu ibadah yang dibatasi waktu ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta, di waktu tertentu sehingga tidak ada qadha. Nah, tapi kita ikhtiyatnya atau hati-hatinya memilih pendapat yang harus diqadha karena ini kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun telat ya, Nah, sama dengan zakat fitrah, kita memilih pendapat yang itu diqadha meskipun nilainya hanya seperti sedekah biasa. Tapi wajib diqadha. Nah, Ustaz, tadi kan seperti disampaikan adalah man wajada quta yaumihi, maksudnya tadi kan Ustaz sebutkan adalah kewajiban itu adalah bagi mereka yang mempunyai mempunyai cadangan untuk sampai besok begitu Ustaz. Nah, maka dia wajib ya Ustaz ya. Nah, mungkin sekalipun misalnya sehari-hari dia masuk kategori miskin, tetapi kemudian dia memenuhi ketentuan kewajiban zakat fitrah, apakah dia juga diwajibkan zakat fitrah, Ustaz? Ya, batasnya minimal tadi ya, seperti disebutkan al-wajidi ma yafdulu an mu'nati wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natu. Jadi sekedar dia mempunyai persediaan makanan untuk malam lebaran ini dan besok. Ya, dan keluarganya maksudnya. Jadi ini bisa berupa beras atau juga bisa berupa uang kalau belum ada beras ya. Bisa berupa beras maupun bisa berupa uang. Jadi minimal batasnya untuk esok aja, nggak sampai nunggu persediaan sampai 1 bulan, enggak, cuma sehari. Dan kalau di dalam kondisi ini kira-kira orang miskin pun nanti tetap membayar zakat fitrah, meskipun nanti dia juga akan dapat ini ya zakat fitrah dari itu soal lain ya, ya, itu soal lain. Jadi selama dia itu tadi memenuhi ketentuan itu, maka dia wajib. Kecuali kalau memang sama sekali Ustaz ya, dalam konteks memang sama sekali nggak mampu ya memang tidak diwajibkan zakat itu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, terkait dengan pembayaran ini kan masih sering dipertanyakan terkait dengan konversi Ustaz ya. Konversi pembayaran zakat dari beras kemudian ke uang. Nah, nominalnya ini bagaimana Ustaz menyesuaikan? Misalnya kan terkadang beras itu ada yang harganya 8.000, ada yang harganya 9.000, 11.000 per liter misalnya, atau sekian. Nah, itu bagaimana itu kita ngambilnya itu yang misalnya 8.000 kah atau yang 11.000 kah atau yang bagaimana Ustaz? Ya. Ketentuannya adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh muzaki atau orang yang zakat. Kalau misalnya dikembalikan ke kita ya, kalau misalnya Ustadz masih biasa mengkonsumsi beras organik ya, beras premium yang lebih mahal ya, zakat fitrahnya seukuran itu. Nggak boleh kita sehari-hari
Nggak boleh. Kita sehari-hari konsumsi beras yang mahal, kemudian zakatnya mengeluarkannya beras bulog misalnya. Beras bulog karena berarti biasanya identik. Kesannya beras bulog itu caur banget ya. Ya mohon maaf pemerintah biasanya begitu. Iya biasanya begitu. Kita berdasar pengalaman. Jadi, zakat fitrah itu dikeluarkan atas makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Harganya juga sama persis. Nah, lebih baik ya, lebih mahal ya lebih baik. Jadi yang kita keluarkan itu lebih dari yang biasa kita keluarkan itu jauh lebih baik. Jadi misalnya pun kita melebihkan dalam bentuk uang misalnya mestinya cuma 10.000. Kalau zakat kan berarti 4 kali itu ya. Misalnya uang mestinya cuma 35.000, kita lebihkan 50.000, nah itu lebih baik. Nah, biasanya kalau amilnya ngerti gini, bukan amil ya, saya tidak setuju ini dikatakan amil tadi, tapi panitia aja. Panitia. Biasanya, ya. Nanti soalnya peruntukannya kadang-kadang ini Ustaz Nasih. Jadi praktek di tempat kita sehari-hari itu, bahkan kadang-kadang amil itu mohon maaf, membawa beras itu lebih banyak daripada yang akan diberikan kepada per kepala fakir miskin. Menurut saya tidak pas, Makanya harap agak berhati-hati ini, harap agak berhati-hati karena ini untuk yang paling berat ini adalah fakir miskin. Nah, nanti misalnya panitianya ini ngerti, itu biasanya boleh dipisahkan. Jadi ini yang misalnya 35 atau 40.000 ini untuk zakat. Nah, nanti sisanya dikumpulkan jadi uang infak atau sedekah. Ini nanti peruntukannya bisa macam-macam. Bisa untuk beli plastik, bisa untuk beli es, atau bisa untuk diinfakkan ke musola. Ya, ini kan bukan bagian dari zakat fitrah kalau mau dipisahkan. Tapi kalau tidak dipisahkan, semuanya dihitung zakat fitrah, ya berarti peruntukannya khusus untuk fakir dan miskin, ya, atau untuk para asnaf zakat itu. Itu kira-kira, Ustaz Nasih. Oke, dalam konteks tanggungan tadi itu kan sebetulnya kewajiban adalah berada pada orang yang mempunyai tanggungan. Maka dalam konteks ini kan sebetulnya kan suami dan bapak ya, Ustaz ya. Suami dan bapak. Nah, tapi jangan salah, banyak keluarga yang bekerja istrinya. Iya, gitu ya. Jadi keluarga, ayah dan ibu. Oke. Nah, dalam konteks ini Ustaz, misalnya kan ada beberapa kasus misalnya keluarganya divorce gitu kan. Keluarganya divorce. Nah, misalnya anak ikut mamanya begitu kan. Nah, sementara kan otomatis kewajiban menafkahi mantan istri itu kan begitu. Nah, itu bagaimana Ustaz terkait dengan itu? Apakah seorang suami dalam kasus semacam ini, seorang suami dan seorang bapak dalam kasus semacam itu juga masih berkewajiban membayar zakat anaknya? Kalau istri lah ya. Kalau istri Anaknya bagaimana nih Ustaz? Jadi perceraian itu tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak. Ini perlu dicatat ya. Tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak. Jadi ya konsekuensinya berlaku. Kalau memang yang menanggung ayahnya berarti meskipun sudah bercerai dan anaknya ikut ibunya, ayahnya ini yang tetap wajib menanggung zakat untuk anaknya. Bukan untuk istrinya. Kecuali ketika di masa iddah ya. Kalau sudah bertahun-tahun tidak wajib bukan tanggungan suami lagi. Tapi kalau anak nanti tetap bersambung. Ini kan sama seperti nanti ketika meninggal ya. Misalnya ada ayahnya meninggal, meskipun sudah bercerai, nanti harta ayahnya tetap diwarisi anaknya meskipun ikut ibunya tadi ya. Jadi tidak perceraian tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tua. Tapi cuma memutus hubungan antara suami dan istri saja. Itu ya. Satu lagi Ustaz sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, itu bagaimana kalau dalam kasus misalnya kita pengen membayar zakat orang tua kita sekalipun misalnya orang tua kita ini mampu begitu. Nah, ini boleh nggak Ustaz begitu? Jadi ini standar awalnya tadi kan yang wajib itu mengeluarkan untuk dirinya, ya, mengeluarkan untuk dirinya ini maksudnya orang yang mandiri sudah mempunyai kebutuhan hidup sendiri. Tapi kalau dalam kasus tertentu pada kondisi tertentu orang tuanya masih mampu dan zakat fitrah kan sebenarnya tidak besar. Orang tuanya
orang tuanya mampu, kemudian anaknya ingin membayar, mungkin karena zakat. Mungkin karena bakti atau hikmah lah, begitu mungkin Ustaz. Jadi boleh nggak begitu Ustaz? Ya, jadi tapi transaksinya harus jelas. Jadi meskipun dibayarkan oleh anaknya, tapi transaksinya harus jelas. Jadi nanti yang memberikan itu bukan anaknya. Jadi kalaupun anak memberikan, itu pertama dapat izin dari orang tua, dapat pemberitahuan orang tua bahwa zakatnya dibayarkan anak. Kemudian nanti pada saat akadnya dengan amil atau dengan panitia atau dengan mustahik, dengan mustahik ini adalah zakat dari ayah saya atau orang tua saya. Jadi harus tegas karena ini nanti akadnya. Akadnya harus tegas. Ini bukan zakat dari yang bersangkutan, tapi dari orang tuanya. Nah, Ustadz Nasib begini, sebelum diakhiri, mumpung ingat, saya ingin menambahkan. Jadi sekarang kan para panitia zakat itu sangat kreatif, ya, sangat kreatif. Zakat fitrah non tunai, ya. Kalau saya lebih cenderung memilih pendapat yang hati-hati begini. Jadi zakat itu kan hakikatnya agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya di sekitaran itu. Ya, dulatan bainal agniya itu ya. Maka zakat itu, apalagi zakat fitrah ya. Kalau zakat mal mungkin masih bisa didiskusikan. Tapi zakat fitrah itu menurut saya harus ditasarufkan untuk orang fakir miskin di sekitar dia tinggal. Jangan dibuang jauh-jauh ya. Jadi diutamakan di sekitar ya. Diutamakan sekitarnya. Jadi kalaupun ada panitia zakat yang sekarang kreatif non tunai, kemudian ditaruh di daerah mana-mana, itu untuk zakat fitrah ya. Nanti zakat mal bisa kita diskusikan di forum yang lain. Untuk zakat fitrah saya tidak merekomendasikan. Menurut saya ditasarufkan ke panitia zakat sekitar situ aja, dan bisa ditasarufkan di masyarakat sekitar dia tinggal ya, tetangganya ya. Kalau di dalam ukuran madhab Syafi'i itu 40 rumah ya di sekitarnya itu, di kanan kiri, yang mereka nanti berkumpul pada saat sholat Jumat. Nah, jangan sampai kemudian kita tinggal di situ, kemudian nanti zakat, sedekah ataupun amal-amal yang lain dibuang ke tempat yang jauh ya. Padahal setiap hari masyarakat mengetahui dia membawa kendaraan, masyarakat mengetahui dia bahagia, dia bekerja bersama keluarganya, kemudian ketika ada zakat sedekah dia buang ke tempat yang lain, buang dalam tanda kutip. Nah, maksudnya saya merekomendasikan, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, kita mentasarufkan zakat atau bahkan sedekah lebih baik di tempat kita tinggal ya, karena masyarakat mengawasi kita, jangan sampai terjadi kecemburuan sosial juga, dan jangan sampai harta itu berkumpul di orang-orang itu saja, padahal masyarakat sekitarnya di dalam kondisi yang kekurangan. Mungkin itu Ustaz Nasib yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Ini sangat jelas sekali uraian dan bahasan kita kali ini terkait dengan hal-hal seputar zakat fitrah. Sobat Republika sekalian, tiba kita di penghujung waktu. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini bermanfaat dan menjadikan faidah ilmu dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita tahun ini. Amin. Baiklah, terima kasih Ustaz Tanam atas waktunya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah ahsanal jazak. Marilah kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Nasir Nasrullah. Kita akan bertemu insyaallah dalam kesempatan dengan yang lain dengan tema-tema yang insyaallah tak kalah menarik. Sekian dan hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.